Jadi kemampuan dia untuk memperbaiki sel-sel kita itu luar biasa pada air kelapa. Jadi air kelapa itu isinya asam amino sebagian besar. Ya, dan tubuh kita ini, Bapak sekalian, itunya bahan baku gen kita adalah asam amino. Simpel kan? Simpel. Ada kurma, ada madu, ada air kelapa. Di blender aja semua. Ya, di minuman dan bikin kenyang. Insya Allah. Tambahkan garam sedikit. Sumber asam amino yang lain apa banyak dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya namanya Indonesia kaya dengan probiotik. Probiotik kita contoh yang terbaik Indonesia namanya tempe ya. Tempe itu merupakan salah satu probiotik yang paling baik. Kalau tidak ada tempe, minimal Anda coba mulai biasakan makan makanan yang probiotik. Yang probiotik maksud makanan yang fermentasi. Tempe misalkan kalau Korea punya kimchi atau kalau nggak asinan, itu kan fermentasi tuh. Tapi paling mudah mah tempe lah ya. Tempe itu Anda bisa makan sama kurma, karena kurma prebiotiknya juga, asam amino juga. Ya, seperti itu. Jadi makan tempe sama kurma jangan digoreng. Makan mentah. Ini jangan digoreng loh. Kan sudah matang kedelainya. Kedelai kan udah direbus. Dan tempenya bisa jadi tidak mesti bikin tempe itu dari kedelai. Kenapa harus pakai kedelai? Pakai biji manggis juga bisa. Biji manggis itu bos sekalian itu kandungan antioksidannya itu luar biasa. Biji manggis itu, ya nggak mesti pakai kedelai. Ya. Terus apalagi probiotik. Kemudian yang ketiga prebiotik. Prebiotik itu bisa dapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, ya, maksud dari kurma itu juga prebiotik. Ya, yang ketiga, yang keempat rempah. Rempah itu contohnya apa? Nah ini rempah. Ya rempah itu contohnya kayu manis, cengkeh, segala macam. Jadikan minuman atau makanan setiap hari. Ya, dalam bentuk makanan. Jadi kalau misalkan di daerah Sumatera kan ada pindang tuh. Pindang-pindangan itu kalau Anda makan pindang jangan lupa kuahnya diminum. Kuahnya diminum karena di situ ada rempahnya. Oke? Jangan pakai santan. Jadi bikin rempah, bikin makanan usahakan jangan pakai santan. Kecuali Anda minum santannya tidak dimasak, itu bagus. Santan yang tidak dimasak itu insya Allah sangat sehat. Ya, apalagi tambah dengan kunyit, tambah dengan jahe. Itu rempah. Yang terakhir rimpang. Ya, rimpang. Rimpang itu Bapak sekalian adalah tumbuhan yang batangnya ada di dalam tanah. Jadi akar, itu namanya rimpang. Contohnya apa? Kunyit kayak begini. Ini kunyit. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas itu rimpang atau kencur juga rimpang. Ya, 5 hal tadi usahakan ada terasup badan kita tiap hari. Apalagi Bapak sekalian, Anda bisa bikin ini kan ada kunyit nih. Kunyit merupakan salah satu rempah terbaik yang kalau kita baca penelitiannya, Masya Allah ya, luar biasa, banyak sekali ya, banyak sekali manfaat teman-teman dari kunyit ini. Ya, jadi kalau nanti salah satu checklist kalau mau nyari menantu yang sehat, tanya sama dia, sering makan kunyit kan? Karena nanti kalau laki-laki yang makan kunyit, spermanya subur, spermanya bagus. Serius loh. Makanya India itu kan salah satu negara yang sangat tinggi angka pertumbuhan penduduknya. Ya. Karena dia makan bukan hanya kunyit tapi namanya masala. Masala itu bumbu. Nah, ini modalnya cuma kunyit doang. Lalu modal kedua jahe. Biasanya kalau saya kajian-kajian begini, ini ada yang bantuin biasanya. Kawat, udah mau habis. Ini Mas Pak Roni belakang diri. Pak Roni, Bu sekalian, beliau ini alhamdulillah seorang perawat ya, yang dosen juga di mana? Abdurrab. Ya, di Universitas Abdurrab yang dia ada klinik bekam di sini. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau berbekam atau mungkin mau belajar bekam bisa sama beliau. Ya, insya Allah. Dan banyak teman-teman yang lain di sini Bu sekalian yang juga praktisi kesehatan Islam atau tib nabawi ya. Jadi mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini semakin banyak masyarakat kita yang sehat. Jadi pemerintah nanti harapannya anggarannya bisa dialihkan untuk yang lain. 1 tahun Bapak Ibu sekalian, 1 tahun ya, Indonesia itu saya pernah baca beli obat TBC itu 140 miliar
Bayangin kalau 140 miliar itu kita bikin kebun kunyit. Banyak kan? Banyak loh, Masya Allah kan? Kebun kunyit, kebun jahe, karena memang sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif obatnya ada di rimpang. Serius. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat, yang berkata negeri kita ini negeri yang Allah berkahi luar biasa. Sayang banget ya, bahkan boleh saya katakan ya selama ini kita kurang bersyukur ya. Kita punya rempah, kita punya rimpang, dan 350 tahun kita dijajah Belanda. Mereka ngambilnya rempah. Ketika negara ini katakanlah sekarang kan nggak dijajah lagi memang, tapi kalau Belanda mau jajah lagi udah nggak tertarik lagi, kenapa? Tanah nggak subur lagi. Karena nggak subur karena apa? Karena manusianya makan nggak sehat. Manusia makan nggak sehat, otomatis kotorannya juga tidak berkualitas. Akhirnya bumi begitu dia polanya. Makanya sekarang coba lihat, bunga tidak sewangi dahulu. Ya kan? Cabai sekarang udah nggak pedes kayak dulu. Kecuali cabai-cabai yang tumbuh di tempat tanah-tanah yang baik. Kota udah nggak, cabai nggak pedes-pedesnya cabai. Gitu loh. Ya, makanya mari kita selamatkan bumi. Memang ada orang bilang, kenapa yang ribet-ribet banget? Toh juga akan kiamat, toh juga akan mati. Bagusnya kata Nabi SAW apa? Kalaulah besok kiamat kata Rasulullah dan kau punya satu biji kurma maka tanamlah dia. Maksudnya apa? Berbuatlah kebaikan meskipun besok kiamat gitu loh maksudnya. Itu pesannya. Ya, makanya Anda yang di sini hobi minum air kelapa muda, coba jangan pakai sedotan. Dikukup aja langsung gitu kan. Sedotan kalau sedotan plastik bumi lagi kena. Gitu loh maksudnya. Zaman lu orang-orang kita kan mungkin minuman nggak pakai sedotan kan? Buka gitu. Apalagi udah laki-lakinya mungkin gua agak perkasa minum pakai satu tangan. Kayak saya kemarin itu. Akhirnya saya delay itu postingan karena orang tanya bukan air kelapa, dok yang bukan jenggot gimana? Yang dia bukan air kelapa, yang dibahas jenggot. Ya. Kalau nggak nasib nggak bisa, kalau nggak keturunan susah yang jenggot. Mau pakai minyak ini minyak itu susah. Ya gitu. Terus rempah dari rimpang dan kita kan ada dua nih, udah ada jahe ya, kemudian ada kunyit. Ini saya ajarin, nanti Bapak Ibu bisa bikin minuman ini ya. Sama satu lagi lengkuas. Ini lengkuas. Apa manfaat dari minuman ini? Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi ada kunyit, ada gelas nggak Pak? Nggak ada air panas. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti di rumah bikin minuman ini ya. Isi yang pertamanya adalah jahe. Oke. Isi yang keduanya adalah kunyit. Lalu isi yang ketiganya lengkuas. Isi yang keempatnya ini serai. Jadi serai nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti itu dikasih air panas, yang paling banyak jahenya. Yang paling banyak jahenya. Nanti habis itu kunyit, habis itu lengkuas, habis itu serai. Urutannya. Atur aja lah. Ya. Yang jelas dia harus terasa, jahenya terasa. Lalu minuman tadi Anda kasih air panas atau air dispenser aja, bagus sekalian. Setelah dia agak hangat, nanti Anda potong jeruk nipis, kasih masuk situ, peres mal. Ya, setelah dia setelah agak hangat gitu tadi, saring. Setelah disaring, Anda blender, tambahkan kurma. Ini bahasa saya menjadi minuman ultimate rimpang. Efeknya apa? Masya Allah. Nanti baca aja manfaat kunyit apa, jahe apa, serai apa, menyuburkan kandungan, ya, menguatkan tulang, menguatkan pencernaan, menguatkan otak, membersihkan darah, komplit semua di situ. Bahkan tadi saya katakan kurma itu mengandung asam amino kan, komplit. Jadi kita pemanisnya pakai kurma.
Ya. Minumnya kapan? Waktu pagi sama waktu mau tidur. BAB-nya nanti akan diperbaiki juga sama insya Allah. Banyak yang manfaatnya. Ya. Modal cuma paling 10.000 kayak begitu. Kalau sama madu, Ya, tapi efeknya luar biasa. kalau pakai madu bisa Ustaz? Pakai madu juga nggak apa-apa. Ya. Kalau saya senang pakai kurma. Ya, biasa kalau sudah dapat madu gitu kan, karena ketika ya memang beda sih antara kurma sama madu, tapi kalau bisa blender itu pakai kurma, saya lebih senang pakai kurma biasanya aja. Hah? Sepilingan aja Pak. Jadi kalau mungkin bahasa saya, kalau misalkan gini, jahenya 1 bagian, kunyit setengah bagian, lengkuasnya 1/3 bagian, serainya 1/4. Maka kalimat ini kalau diterjemahkan, misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya 5 gram. Paham ya? Berarti lengkuasnya berapa? 3 gram. Kan 1/3 kan? Serainya? Ya 1/4 dikali 10 gitu kan. Itulah pokoknya diurutan. Jadi paling sedikit itu nanti serai, kemudian naik ke atas lengkuasnya, jahe, kunyit sama jahe. Kasih jeruk nipis mungkin setengah aja, ya 1 potongan begini. Lemon boleh asam lambung. Bagus buat asam lambung nanti. Blendernya hasil airnya tadi kan kita dikasih air panas, disaring, itu nanti di blender sama kurma dibuang bijinya. Gitu. Jahenya, kunyitnya segala macam tadi itu bisa Anda, itu nggak di blender, tapi yang bisa blender, Bapak bisa blender lagi itu untuk dia jadi kayak sudah dihancurin gitu. Nah itu bisa kalau Bapak Ibu mau dipakai buat kepala, itu bisa menguatkan rambut. Kalau ada luka-luka, bukan luka sih, gatal-gatal, bisa dibobohin begitu. Insya Allah. Baik, sudah 5:30, mungkin direbus boleh, tapi jangan terlalu lama dipanasin ya, nanti dia rusak. Apa pandangan saya dengan tanaman yang namanya pohon monjak yang menghasilkan produk monjak powder? Belum tahu saya, Allah malam, belum baca. Untuk resep detok rahim dan detok reproduksi, apakah harus diminum setiap hari untuk promil, dan apakah juga diminum untuk suami istri? Iya. Ya, jadi ya nanti bisa diminum itu setiap hari. Nanti kalau sudah hamil gimana? Ya dikurangi aja dosisnya. Ya nanti yang jelas kalau udah hamil, kebutuhan hamil itu apa? Nanti Bapak Ibu lihat sumbernya dari, misalkan contoh gini, hamil butuh besi, Fe gitu kan? Nah cari itu sumber besinya apa? Salah satunya kurma. Hamil butuh asam folat, nah cari tahu asam folat dari mana, sumber alaminya sih ya, sumber alaminya. Nah bagi Bapak Ibu yang lagi promil, baca tulisan saya terakhir, bukan tulisan sih tapi sharing pengalaman, ada saya tulis di feed saya itu tentang orang-orang yang berhasil program hamilnya dari program-program atau mungkin berbagai rimpang kayak begini, dan itu tidak ada produk tapi lebih ke arah rimpang-rimpang atau rempah-rempah sekalian. Itu saya sempat baca, itu ada 5.500 komen, data semua loh itu ya. Masya Allah kan, ternyata ketika kita kembali kepada Allah, kembali pada produk ciptaannya, kembali tahajud, kembali Masya Allah, gampang banget Allah kasih hamil gitu loh. Itu pesannya sebenarnya. Nanti kalau baca di situ ya, supaya Bapak Ibu bisa dapat keterangan lebih. Istri saya sedang hamil anak kedua, namun anak pertama saya masih berusia 1 4 bulan dan masih ASI. Bagaimana solusinya? Sementara kami konsumsi yang dari dokter, beliau bilang kami harus hentikan ASI dari anak pertama karena berpengaruh pada janin atau bayi selanjutnya. Wallahu a'lam, saya harus tanya ke dokter, bukan kok, iya ke dokter Objin, guru saya, yang beliau juga satu pemahaman dengan saya, insya Allah. Saya tak coba tanya, nanti saya akan coba share nanti ya, seperti apa bagusnya. Karena kalau kita menjawab, kalau saya sih menjawab sesuatu itu saya usahakan dasar dalil agamanya apa dulu gitu.
Ya, kalau dalil agamanya begini dan tidak menyebabkan masalah secara fisiologis badan, maka kita pakai dalil agamanya. Gitu sih. Bagaimana cara mengecilkan perut tanpa diet? Udah kan? Caranya apa? Kurangi gula-gula sederhana. Nanti kecil sendiri perutnya, percaya. Ya. Ya, kalau mau paling cepat dalam waktu 5 menit itu pakai stagen. Cepat. Menu terbaik untuk tumbuh kembang anak, ya banyak sih. Ya, intinya kalau Anda gini loh. Jadi kalau kita Bapak sekalian mengerti konsepnya, intinya itu makanlah yang raw food. Raw food itu makanan-makanan mentah tanpa banyak pengolahan ya. Dan whole food. Contoh begini, kalau kita pengen dapat anti kanker dari misalkan tomat. Tomat itu kan ada anti kankernya. Dan dia ada likopennya, maka makan tomat secara utuh gitu kan. Makan tomat secara utuh. Terus buat anak-anak caranya gimana supaya kita bisa mengasuh tomat itu secara utuh pada mereka? Kan nggak mungkin suruh makan tomat, nah, dibikin bubur tomat. Namanya kalau orang barat tuh tomato soup gitu kan. Dikasih tuh bumbu-bumbu sih, jadi anak-anak tuh dapat asupan yang sempurna Bapak sekalian. Seperti itu ya. Protein misalkan kita dapat dari mana? Dari ikan bisa. Tapi kalau ikan, kalau Anda pengen ngasih makan protein ke anak, ya jangan kasih makan dia bakso. Kena karbo lagi kan? Tuh. Jadi kasih daging, nggak daging aja. Bakso sekali-sekali silakan. Ya, kalau pengen kasih makan dia ikan, ya jangan kasih makan pempek. Karbo lagi kan? Gitu loh saya. Pempeknya nggak salah, cuman saya katakan tadi kita butuh asupan apa nih? Kalau penganan, jadikan penganan, jangan jadikan makanan wajib. Apalagi sudah ada olahan di situ. Ya. Saya menderita TBC tahun 2013, kemudian sembuh total di tahun 2014. Namun setelah itu isi saya menderita asma sampai sekarang. Kalau nggak salah, ada saya tulis di postingan saya, hashtagnya itu resep asma JSR. Coba lihat, itu bisa. Apa penyebab asam lambung yang sering bikin sesak napas dan apa obatnya? Asam lambung ya karena ketakseimbangan enzim di perutnya. Kalau mulai sudah seperti itu maka tenangkan, ya kalau bahasa itu tenangkan perutnya dengan cara mengkonsumsi salah satunya sih adalah talbina. Tepung talbina, coba dilihat. Tepung talbina itu salah satu tepung yang sangat baik untuk orang-orang yang sakit mah. Dimakan itu nanti boleh tambahkan dengan jahe, ya, tambahkan jahe, tambahkan kurma, tambahkan madu. Itu insya Allah akan sangat baik untuk orang-orang sakit mah. Terakhir ya, bagaimana pola hidup saya dengan air putih? Bagus ya, tapi perhatikan air putihnya, jangan air putih yang nggak ada mineral. Anda cari air yang mineral. Dan air putih, saya yang saya pahami air putih itu paling baik kalau tidak dimasak. Iya. Bisa nggak minum air putih nggak dimasak? Air buntu kan nggak dimasak. Air hujan nggak dimasak. Kalau Anda bisa cari pola penyaringannya sehingga kumannya hilang, polutannya hilang, Anda nggak perlu dimasak. Gitu maksudnya. Okay? Saya pernah minum waktu itu di Gunung Semeru, gitu kan, ada di daerah sebelum naik ke puncak gunung. Waktu itu saya naik gunung tapi nggak sampai puncak. Kenapa nggak sampai puncak? Takut mati. Kenapa takut mati? Saya pikir mendingan saya mati berjuang jalan Allah daripada mati naik gunung. Pikirnya begitu. Akhirnya saya batalin karena Semeru itu kan 90 hampir 45 derajat naiknya itu tuh. Belum lagi batu-batuan jatuh gitu-gitu lah. Nah, di situ ada satu danau namanya Danau Ranukumbolo. Itu airnya kalau dicek pakai pH tester, pH drop itu memang warnanya hampir biru, hijau kebiruan. Itu air yang terbaik itu memang pH-nya alkali. Makanya air Zam-Zam pH-nya kan alkali. ASI, kalau Bapak Ibu pengen cek ASI yang keluar dari payudara ibu gitu kan, itu ASI itu kalau keluar dari payudaranya itu biasanya pH-nya alkali. Makanya air yang bagus itu alkali sebenarnya.
dan gen kita itu ikatannya berada pada pH yang sangat tinggi. Kalau kita bisa minum air zam-zam bagus, kalau nggak bisa minum air kali bagus, kalau nggak bisa makan buah sama sayur cukup. Mempertahankan keseimbangan alkali di badan kita. Paham ya gitu ya? Jadi kalau pakai air putih insya Allah bagus, nggak masalah, sangat baik buat tubuh kita. Terus sekarang karena sudah jam 6 pulang sekolah, saya harus siap-siap juga nanti malam kita di Masjid Al-Amin itu. Kalau mau datang silakan, kalau nggak datang juga nanti bisa saksikan di live. Dan pesan saya kepada Bapak sekalian, dan mohon maaf ini juga nggak terbaca semua terlalu banyak ya, dan tidak akan selesai juga ya. Tapi saya berpesan mudah-mudahan pola-pola yang saya sampaikan ini bisa Anda terapkan di rumah. Yuk selamatkan keluarga kita, anak istri kita, suami kita dari makanan di rumah nggak sehat terus sekalian. Dan kalau Anda punya potensi peluang untuk bikin kuliner sehat, bikin kuliner sehat, bikin minuman sehat kayak begini nih ya. Ini kan salah satu minuman sehat, isinya cuman belimbing, lemon sama nanas. Jadi manisnya bukan dari gula. Jadi nanti harapan saya ke depan, kalau saya datang lagi ke sini, kalau datang, maunya saya ada bazar sehat, jadi nanti Bapak Ibu bisa jualan, mungkin berbelanja di bazar-bazar itu. Produknya harus sehat semua. Kenalkan dengan makanan-makanan saya, minuman saya kayak begini, insya Allah nanti kita akan masuk efek itu akan ke depannya akan sangat baik. Ya, harapannya begitu ya. Kayak begini juga kan ini isinya kale ya, bayam, apel, orange, jeruk sama nanas. Jadi ini subhanallah rasanya enak dan sehat. Gitu loh. Buat ya kalau mau jual. Nanti lama-lama kuliner-kuliner kita sekitaran begini tuh sekitaran kita akan sehat. Mulai dari kantor juga bisa sekarang ya. Baik, saya kira mungkin cukup. Terima kasih dan mari kita jadikan momentum hari itu kita berubah kesehatan kita, tubuh kita, dan yang paling utama adalah kesehatan kolbu kita. Jaga baik-baik ya. Jaga iman kita baik-baik ya. Jaga iman, jaga hati, jaga akhlak, jaga adab. Mohon maaf kalau ada yang salah dan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdika.